Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani dari NIM 240900000123. Saya dari Fakultas Psikologi Unmar Malang. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Implementasi Pancasila sebagai Identitas Nasional dalam Menghadapi Globalisasi. Penulisnya yaitu Kofifa Fatiniyah dan Soraya Oktarina. Latar belakang masalah, jurnal ini membahas tantangan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi ini, sehingga diharuskan menyiapkan secara menyeluruh generasi muda penerus bangsa yang berjiwa nasionalisme tinggi untuk menjaga kelangsungan jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan negara. Untuk itu, perlunya urgensi penguatan identitas nasional dalam menghadapi era globalisasi. Pentingnya kesadaran Pancasila untuk mempertahankan identitas nasional, di mana kesadaran berpancasila memiliki peran yang penting dalam mempertahankan identitas nasional. Mulai pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat memperkuat kesatuan, melestarikan budaya dan tradisi lokal, meningkatkan solidaritas sosial, dan mengatasi tantangan globalisasi. Berdasarkan beberapa pemahaman dan fenomena di atas, penelitian tertarik membahas lebih dalam tentang urgensi implementasi Pancasila sebagai identitas nasional dalam mengatasi permasalahan Indonesia di era globalisasi. Tujuan penelitian untuk melihat urgensi implementasi penerapan Pancasila sebagai sebuah identitas nasional Indonesia dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah derasnya arus perubahan dan ancaman global. Landasan teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur review. Landasan teorinya mencakup urgensi identitas nasional suatu bangsa. Yang kedua, implementasi Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia di era globalisasi. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, tahapan pengumpulan data teori-teori yang terdapat pada buku-buku, artikel, jurnal, media massa, dan internet yang berhubungan dengan dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai identitas nasional. Selanjutnya, teknik pengumpulan data itu mencari sumber teori yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, urgensi identitas nasional suatu bangsa. Identitas nasional berarti jati diri sebuah bangsa. Identitas nasional selayaknya tidak bersifat statis, melainkan dinamis, sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan pada dan perubahan zaman, sehingga identitas nasional bisa selalu menjadi ciri khas yang dipegang sebagai konsep pandangan hidup dan mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Yang kedua, implementasi Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia di era globalisasi. Pancasila sebagai ideologi merupakan nilai adat istiadat kebudayaan dan nilai-nilai religius yang sejak dulu tertanam dalam diri masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Sila-sila di dalam Pancasila secara tegas menjelaskan bahwasanya bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang meyakini dan mengamanatkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berdampak dari arus globalisasi. Kesimpulan, Pancasila di masa depan sangat diperlukan untuk mempertahankan ketahanan negara, keadilan hukum, serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara. Sangat penting untuk meningkatkan pemahaman akan potensi bahaya gangguan eksternal yang dapat merusak jati diri bangsa. Penting untuk mempertahankan identitas nasional dan memperkuat ketahanan spiritual dan ideologis bangsa. Representasi Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Pancasila menjadi acuan sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan solusi dalam mengatasi berbagai masalah dan berdampak dari arus globalisasi. Selanjutnya yaitu komentar kelebihan. Yang pertama,
Artikel ini membahas isu penting tentang pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Ketiga, artikel terstruktur dengan baik, mulai dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, dan hasil dan kesimpulan. Kekurangannya yaitu artikel ini lebih fokus pada teori dan konsep, kurangnya data empiris untuk mendukung argumen. Yang kedua yaitu bahasa artikel terkesan kurang variatif dan cenderung repetitif. Yang ketiga, artikel ini lebih fokus pada deskripsi, kurangnya analisis kritik terhadap konsep Pancasila dan globalisasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.